waktu itu mereka masih nganggap gue teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasan. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macam ompong di Pertamina, karena ada istri. Saya kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian seperti ini. Dan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya. Kalau rezim betul-betul mau membereskan indeks korupsi di Migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan saya. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Joko Widodo memberikan komentar perihal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Apalagi kasus tersebut terjadi pada 2018 hingga 2023 di saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI. Hanya saja, Jokowi mengaku tak menaruh kecurigaan terkait dugaan korupsi yang merugikan negara hampir ratusan triliun itu. Jokowi menjelaskan bahwa Pertamina, sebagai perusahaan besar yang berada di bawah naungan BUMN, memerlukan manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Jokowi juga menegaskan bahwa pengelolaan aset Pertamina sangat besar sehingga kasus yang muncul harus diselidiki secara menyeluruh. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kecolongan terkait kasus yang baru terungkap pada tahun 2025, Jokowi menilai hal tersebut berkaitan dengan manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Migas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka suara soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Bahkan, dirinya mengaku siap jika dipanggil Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Ahok membuka suara mengenai dugaan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan minyak di Pertamina, menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan memungkinkan praktik curang terjadi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Dalam wawancara eksklusif dengan Liputan 6 SCTV pada Jumat 28 Februari,
Ahok menyatakan kesiapan untuk membantu proses penyelidikan Kejaksaan Agung. Ahok juga menyoroti rendahnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya permainan kotor di dalam pengelolaan minyak. Terkait hal itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan, proses penyidikan perkara tersebut masih berjalan. Febrie juga berharap agar penyelesaian kasus ini dapat memperbaiki tata kelola Pertamina di masa depan. Selain itu, Febrie mengingatkan masyarakat untuk mendukung dan menjaga kualitas produk Pertamina, terutama dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Kejagung mengimbau agar semua pihak yang terlibat dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan agar tata kelola Pertamina lebih transparan dan bersih ke depannya. Tadi RDP mengenai penanganan beberapa perkara yang penting. Sehingga kita sudah sampaikan tentunya ini baik agar berjalan fungsi-fungsi dan pengawasan terhadap dan ini menjadi pendorong bagi Kejaksaan untuk melakukan hal-hal dengan cepat dan lebih baik. Ya, ada pertanyaan nggak? Kasus apa aja yang tadi dibahas soal Pertamina juga dibahas? Ya, Pertamina dibahas tadi ya. Dan yang terpenting di sini, ya saya sampaikan bahwa untuk masyarakat ya, jangan khawatir untuk pembelian produk di Pertamina. Karena kita juga koordinasi ke Pertamina ya, dan ini sudah dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan menguji ya, produk Pertamax dan produk-produk lain yang menjadi konsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar. Sekali lagi saya sampaikan ya, kepada masyarakat, ya ini Pertamina menjadi ya, kebanggaan kita semua, sehingga kita tetap harus menjaga bagaimana Pertamina ini bisnisnya bisa berlangsung lebih baik. Dan ini menjelang juga hari raya, tentunya harus mudik nanti menggunakan kebutuhan yang cukup besar, maka kami pastikan kami sudah meminta untuk Pertamina dan secara terbuka untuk menguji produk. Dan saya dengar ini sudah dilakukan. Kepada masyarakat, kami himbau jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri. Selain kasus Pak terkait dengan Pertamina, Pak terkait dengan Pertamina kan Pak Ahok mengaku senang bila akan diperiksa dengan Kejagung terkait Pertamina nih bakal membongkar hasil rapat. Nah dari Kejagung apakah menyebut bola untuk proses penyidikan masih berjalan? Ya, proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian pasti kita periksa. Dan perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina, dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Ya, kita berharap banyak Pertamina ya kiprahnya jangan kalah lah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. Ya. Yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan standar. Ada keterlibatan Pak Erick Thohir di kasus Pertamina ini? Belum ada. Ya. Ini masih proses penyidikan. Ada buat meminta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak, terkait dengan Pertamina ini. Ya, ini kan semua proses hukum kan sudah ada realnya. Ya, apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu, tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Berarti penegasan ada kemungkinan bisa dipanggil begitu, Pak? Kenapa? Kembali kepada penyidik, nanti disampaikan oleh penyidik. Pertamina melakukan uji coba terhadap spesifikasi komoditas BBM yang sudah ada. Dari komoditas BBM yang sekarang beredar di pasaran ini, dari hasil uji coba itu sesuai spesifikasi atau enggak, Pak? Yang sekarang beredar di masyarakat itu sudah diuji oleh Pertamina. Kami selalu koordinasi ke Pertamina. Ya. Oleh karena itu, yang saya imbau tadi masyarakat jangan khawatir ya, terhadap produk yang dijual untuk saat ini. Silakan untuk tetap membeli produk-produk Pertamina. Tapi masalah jenis BBM itu Pertamax itu sudah sesuai spesifikasinya ya, Pak? Sudah sesuai spesifikasi sekarang yang ada. Itu dipastikan. Ya. Dan terus pemanggilan tahap kapan? Kalau proses pemeriksaan di kita itu diawali dari ekspor dan impor minyak mentah.
Dan rentetannya tadi menyangkut blending yang disebut di reklama itu oplos. Ya, itu rentetan perkara yang pada pokoknya yang kita sidik sekarang ini adalah ekspor dan impor. Oke? Cukup ya? Kenapa? Tidak ada pengumuman orang itu kan? Yang ditanya sekarang atau kemarin? Yang kemarin. Kemarin. Wah, kemarin yang jelas dari penyidikan kita pasti ada. Ya pasti ada lah kesalahan. Nggak mungkin naik penyidikan. Oke, sampai 2023. Ingat ya, sampai 2023. Cukup? Pak, ini kemungkinan akumulasi kerugiannya juga bisa bertambah ya Pak dari yang sudah. Kerugian negara yang disampaikan itu baru ya perhitungan penyidik. Dan ini akan diperiksa dengan auditor BPK. Hingga saat ini kan masih didiskusikan. Apakah ini nanti bisa bertambah atau berkurang? Dilihat komponen-komponen yang didiskusikan. Nanti BPK secara resmi menyampaikan berapa kerugian negara dalam kasus ini. Oke? Termasuk jumlah tersangkanya mungkin akan bertambah, Pak? Oh iya, nanti kan dalam pengembangan bisa kita lihat. Siap untuk dipanggil kapan Pak? Untuk dipanggil? Ya, sudah.